konsekuensi dari jual beli emas secara online adalah adanya penundaan terhadap emas. Sebab untuk uang mungkin bisa diserahkan secara tunai melalui proses transfer. Tapi kalau emas, belum ada teknologi yang menyediakan pemindahan emas dalam waktu secepat uang. Sehingga ketika dilakukan transaksi antara uang dengan emas, maka konsekuensinya pasti di situ terjadi penundaan di posisi emas. Dan tentu saja yang dimaksud emas adalah fisik emas, bukan gambar fisik emas. Sehingga kita membedakan antara gambar dengan fisiknya. Sebelumnya kita akan memahami terlebih dahulu bentuk takobut yang disebut dengan takobut hukmi. Apa itu takobut hukmi? Takobut ada dua. Ada takobut hakiki dan ada takobut hukmi. Takobut hakiki adalah serah terima dalam bentuk fisik barang. Sehingga kalau saya beli satu botol minuman seperti ini, saya bayar, kemudian saya mendapatkan botol minuman yang saya beli, berarti apakah sudah dilakukan takobut hukmi? Apakah sudah dilakukan takobut hakiki? Sudah. Apa yang saya terima adalah objek yang saya transaksikan, sehingga saya telah mendapatkan barang ini melalui takobut yang hakiki, yang real. Takobut jenis yang kedua adalah takobut hukmi. Takobut hukmi adalah serah terima dalam bentuk sesuatu yang mewakilinya. Dalam bentuk sesuatu yang mewakilinya. Misalnya berupa lahan, maka yang mewakili misalnya sertifikat atau surat letter C atau yang semacamnya. Termasuk diantaranya kendaraan yang mewakili misalnya BPKB dan kunci. Ketika itu sudah dianggap sebagai benda yang mewakili benda asli, maka ketika pembeli telah menerima wakilnya, telah menerima barang yang mewakilinya, disebut sebagai takobut hukmi. Istilah hukmi itu begini ya, dihukumi sama dengan hakiki, itu namanya apa? Hukmi. Maka ada istilah kematian hukmi, ada istilah takobut hukmi, dihukumi sama dengan hakiki. Kematian hukmi, al-mautu hukman, kematian hukmi artinya status kematian seseorang yang bukti fisiknya nggak ada, jasadnya mana? Wallahu a'lam. Tapi diyakini dan dihukumi mati. Misalnya ada orang yang hilang dalam waktu yang lama, lebih dari 90 tahun misalnya. Terus ini warisannya gimana nasibnya? Bisa dihukumi mati orangnya melalui keputusan dari hakim. Maka ketika dia sudah diputuskan mati, harta yang dia tinggalkan boleh jatuh ke tangan ahli waris. Itulah yang disebut dengan al-mautu hukman, kematian tapi statusnya hukmi. Takobut juga demikian, dihukumi sebagai takobut tapi bukan fisiknya, namun sesuatu yang mewakili fisik. Makanya disebut at-taqabudu hukman, takobut secara status, meskipun hakikatnya belum menerima objek yang ditransaksikan. Paham insyaallah? Kalau Anda menjumpai istilah dalam ilmu fikih, belajar apapun, ada istilah hukmi, itu berarti bukan hakiki, tapi disamakan dengan hakiki. Misalnya tadi ya, kematian hukmi, atau apalagi yang dihukumi dengan hukmi. Semua yang dihukumi dengan hukmi, maka itu sama dengan
sama dengan hakiki, disamakan dengan hakiki. Berdasarkan hukum. Baik. Kembali kepada taqabud hukmi. Untuk bisa dilakukan taqabud hukmi, maka ada syaratnya. Syarat yang pertama, objek tersebut bisa mewakili objek asli. Objek tersebut bisa mewakili objek asli. Apabila objek tersebut tidak mewakili objek asli, maka tidak diperbolehkan. Saya ulang, syarat yang pertama, objek tersebut bisa mewakili objek asli secara uruf yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, objek itu ada hubungannya dengan objek asli. Objek pengganti ada hubungannya dengan objek asli. Yang ketiga, diakui secara uruf di masyarakat. Diakui secara uruf di masyarakat. Jadi ada 3 syarat sebuah taqabud disebut sebagai taqabud hukmi. Yang pertama, apa tadi? Barang tersebut bisa mewakili objek asli. Objek pengganti ini bisa mewakili objek asli. Yang kedua, ada hubungan dengan objek asli. Yang ketiga, diakui secara uruf. Sehingga nggak bisa asal-asalan. Misalnya, saya jual beli mobil. Mobilnya ada di mana? Surabaya. Transaksinya di Jogja. Oke ya, kita deal. Ini saya serahkan kerikil sebagai wakil mobil. Kerikil sama dengan mobil. Nyambung nggak? Apakah kerikil bisa mewakili mobil? Tidak. Karena apa? Nah? Kerikil hilang, sudah nggak ada nilainya sama sekali, dibuang. Beda dengan BPKB hilang, itu resiko, ngurusnya panjang. Kalau kerikil hilang, cari yang lain bisa. Sehingga nggak mungkin kerikil dijadikan sebagai wakil dari mobil. Yang kedua, ada nggak hubungan antara kerikil dengan mobil? Ada Pak Ustadz, nyangkut di bannya itu. Hubungan antara kerikil dengan mobil adalah kerikil adalah benda yang sering nyangkut di ban mobil. Baik, karena nggak ada hubungan, maka kriteria yang kedua tidak memenuhi. Yang ketiga, secara uruf apa ini diakui? Tidak. Ketika ini tidak diakui tiga-tiganya, maka yang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai media taqabud hukmi. Baik. Contoh yang lain. Foto barang bisa nggak jadikan media taqabud hukmi? Foto. Apakah foto itu ada hubungannya dengan barang? Apakah foto ada hubungannya dengan barang? Ada. Ini foto barangnya kan, berarti ada hubungannya. Ini apanya ini? Ini fotonya. Barang aslinya kayak gini fotonya. Berarti ada hubungannya? Ada. Yang kedua, apakah foto bisa mewakili barang? Bisa? Tidak. Foto tidak bisa mewakili barang. Secara uruf juga tidak diakui. Maka mungkin ada hubungannya, tapi dia tidak bisa mewakili dan secara uruf tidak diakui. Karena itu taqabud dengan menggunakan foto barang tidak diterima. Taqabud dengan menggunakan foto objek tidak diterima. Baik, yang disebut bisa mewakili itu gimana sih Pak? Ketersediaannya cuma satu, sehingga tidak bisa berbilang. Maka foto kalau hilang difotoin lagi bisa ya. Foto kalau hilang gimana Pak? Fotoin lagi, selesai. Kerikil kalau hilang cari kerikil yang lain. Nah kalau kayak gini ya nggak bisa disebut sebagai benda yang mewakili barang. Baik, paham insya Allah sampai di sini? Nah, sekarang
Kalau kita ngambil contoh takobut hukmi yang paling gampang adalah BPKB dan kunci mobil. Contoh yang lain sertifikat tanah. Ketika sudah diserahkan sertifikatnya dan orangnya sudah dikasih izin untuk memanfaatkan lahan, maka berarti sudah dilakukan takobut hukmi. Meskipun dia belum menerima mobil itu. Sudah? Selanjutnya, kalau emas itu ada enggak yang bisa mewakilinya? Sebagian ulama mengatakan emas bisa diwakili dengan serial number, nomor seri yang tercantum dalam emas resmi, dan serial number ini tidak akan ada lebih dari satu. Hanya cuma satu. Hanya satu. Terutama untuk emas yang tercetak di lembaga yang dilindungi oleh negara. Nah, itu bisa kita jumpai untuk emas Antam. Antam dia mencetak emas batangan. Lalu dalam emas Antam batangan itu ada serial number. Serial number ini nggak bakalan geser. Sehingga emas ini membawa serial number tadi. Lalu ada kartu yang mewakili serial number tadi. Ketika seseorang sudah memegang kartu yang mewakili serial number dari emas tersebut, sebagian ulama mengatakan ini bisa dijadikan sebagai takobut hukmi. Ini bisa dijadikan sebagai takobut hukmi. Ada gambaran sekarang? Baik, pertanyaannya, mumpung belum ngantuk ya, karena sebentar lagi biasanya ngantuk. Pertanyaannya, kalau kita sudah bisa memahami bahwa emas itu punya serial number, dan serial number ini bisa dijadikan sebagai media takobut hukmi, pertanyaannya adalah bagaimana solusi menurut Anda bagi orang yang ingin jual beli emas secara online? Baik, silakan dibahas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Gak ada yang bahas? Baik, saya tarik kembali kasusnya biar saya yang bahas ya. Alah, Anda diam aja. Kalau misalnya seperti ini, saya memfoto kartu serial number. Saya foto, sudah? Terus saya kirim. Pembeli ada di Surabaya, penjualnya di Jogja. Saya sebagai penjual. Ini saya jual emas 10 gram, Antam, serial numbernya sekian. Baik, berapa harganya? Sekian juta. Oke, transfer dari sana. Lalu saya fotokan serial number. Bersamaan ya. Dia transfer, saya kirim serial number di WA. Menurut Anda, apakah ini sudah bisa disebut takobut hukmi atau belum? Sudah atau belum? Belum? Sudah atau belum? Belum. Baik, kenapa belum? Karena cuman foto. Berarti kalau di scan sama saja. Kalau di caranya gimana biar bisa? Wallahu a'lam. Baik. Taib. Betul sekali, ini tidak bisa. Jangankan foto serial number, foto emasnya saja nggak bisa. Saya kirim nih, ini foto emasnya ya. Saya langsung kirim, dia transfer dalam waktu yang sama, jam 9.00.
kirim foto, kirim transfer, kirim uang. Gimana Pak? Ya enggak bisa. Itu bukan termasuk apa? Bukan termasuk takobut hukmi, karena ini hanya gambar. Dan tadi disebut mewakili apabila tidak ada duanya, cuman satu diproduksi oleh manusia. Nah, yang dimaksud serial number itu adalah serial number yang ada pada lembar pengemban. Ada pada lembar pengemban, ini bisa dijadikan sebagai wakil takobut hukmi. Jadi emas batangannya dilepas, pengembannya ditransaksikan, asal di situ ada serial number, itu bisa secara takobut hukmi. Baik, batangan emasnya gimana Pak? Fisik emasnya disimpan di dalam, tapi yang ini diserahkan dalam bentuk kartu serial number. Paham ini? Baik. Oleh karena itu dalam hal ini apa yang terjadi pada serial number tetap tidak bisa dijadikan sebagai media untuk takobut secara online. Selanjutnya kita akan belajar, boleh nggak jual beli emas secara online tadi? Apakah diperbolehkan jual beli emas secara online tadi? Nabi SAW bersabda dalam hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Adzabu bidzab wal fiddah bil fiddah, mithlan bi mithlin, sawaan bi sawain, yadan bi yadin." Emas dengan emas, perak dengan perak harus sama dan dari tangan ke tangan. Fa idza ikhtalafa hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Kalau beda jenis, silahkan kalian transaksikan sesuai yang kalian inginkan. Boleh ada selisih, makana yadan biyadin, selama dilakukan dari tangan ke tangan. Artinya dilakukan secara tunai. Sudah? Berarti emas dan uang harus apa? Berdasarkan kaidah ini tunai. Kenapa emas dan uang harus tunai? Alasannya, ilahnya adalah karena emas itu alat tukar. Sehingga ketika alat tukar, maka ditukar dengan alat tukar yang lain wajib tunai, tidak boleh ada yang tertunda. Ketika ada alat tukar ditukar dengan alat tukar yang lain, maka wajib tunai. Nah, yang jadi pertanyaan, emas batangan itu kan sudah tidak lagi jadi alat pertukaran. Lalu apakah masih berlaku hukum riba pada emas batangan? Bagian inilah yang akan kita bahas. Baik, karena bagian ini mau kita bahas, maka kami minta jamaah sekalian agar bangun ya. Ada yang tidur? Nggak ada ya, yang seger ya. Baik, tadi baru muqaddimah. Kita mau membahas apa tadi Pak? Pertukaran emas batangan atau emas perhiasan secara online yang dia tidak bisa dijadikan sebagai alat tukar. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ulama beda pendapat terkait emas yang tidak alat tukar bolehkah diperjualbelikan secara online. Misalnya emas batangan, lalu emas dalam bentuk perhiasan wanita, itu kan bukan alat tukar. Boleh enggak itu dijadikan sebagai barang dagangan? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan dilarang, enggak boleh. Pokoknya yang namanya emas, baik batangan maupun perhiasan, tidak boleh diperjualbelikan secara kredit, harus tunai. Yang kedua, emas batangan
memang kita akui dia bukan alat tukar. Namun Nabi SAW mengatakan adzahab bidzahab, emas dengan emas. Kemudian beliau ajarkan kalau beda jenis emas dengan perak, nilainya nggak harus sama. Yang penting yadan biyadin, yang penting dilakukan secara tunai. Dari sini kita bisa menangkap bahwa yang disabdakan Nabi SAW itu emas dan bukan dinar. Beliau sampaikan emas dan bukan dinar. Apa beda emas dengan dinar? Kalau emas bahan baku, kalau dinar alat tukar, ya. Masya Allah. Baik. Tayyib. Insya Allah jawabannya betul. Qalun. Qalun itu ahsanta. Jawabannya betul, ya. Jadi perbedaan antara emas dan dinar adalah kalau emas itu bahan, kalau dinar itu mata uang. Yang disabdakan Nabi SAW itu kalimatnya dinar dengan dinar atau emas dengan emas. Yang pertama atau kedua? Yang kedua, emas dengan emas. Beliau tidak mengatakan ad-dinar bid-dinar, wad-darahim bid-darahim. Itu beliau tidak bersabdakan demikian. Namun yang beliau sabdakan adalah ad-zahab bid-zahab, wal-fiddah bil-fiddah. Emas dengan emas, perak dengan perak. Sehingga beliau menyebutkan bahan, bukan menyebutkan mata uang. Sampai di sini paham? Baik. Karena itu menurut pendapat jumhur ulama bahwa emas tidak boleh ditransaksikan secara tunai apapun keadaannya. Baik emas batangan, emas logam, koin, ataupun yang dipakai untuk perhiasan. Termasuk diantaranya adalah emas yang dipakai untuk alat makan. Ini tidak boleh ditransaksikan secara online, sebab wajib tunai. Nah, sampai di sini paham? Baik, ini pendapat yang pertama. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Dan ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini mereka membagi emas jadi dua. Yang pertama, dhahab musawwag, emas yang dijadikan bentuk perhiasan, atau emas yang dia yang menjadi koin yang tidak lagi dipakai untuk alat transaksi, misalnya emas kotak, emas batangan dan seterusnya. Untuk emas seperti ini, apakah boleh ditransaksikan secara online? Ada dua pendapat. Kata Ibnu Qayyim, al-hilyatul mubahah sarat bisun'atil mubahah min jinsi thiyabi wassila, la min jinsil athman. Perhiasan yang diproduksi, maka dia menjadi produk yang halal, baik seperti pakaian, kain, barang dagangan yang lainnya. Dan termasuk di antaranya adalah jinsul athman, jenis harga. Oleh karena itu tidak wajib untuk dizakati, sehingga tidak perlu dikeluarkan ribanya. Wa bainal athman kama la yajri bainal athman wa fi sa'iri sila. Ya. Baik, jadi keterangan Ibnu Qayyim begini ya. Orang yang memakai perhiasan emas, baik kalung, gelang, ancin, cincin maupun yang lainnya, itu semuanya kata Ibnu Qayyim, karena dia musawwaq, bukan alat tukar, maka statusnya sama dengan barang dagangan. Karena bukan alat tukar dan barang dagangan, maka boleh dijadikan sebagai atau boleh ditransaksikan secara tidak tunai. Paham ya? Pendapat siapa ini?
Ibnu Qayyim. Baik. Dan sebelum Ibnu Qayyim adalah gurunya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam Al-Ikhtiyarat disebutkan wa yajuzu bai'ul musawwaghi min adz-dzahabi wal fiddati bi jinsihi min ghairi ishtirati tamathul. Diperbolehkan untuk membeli perhiasan atau baik perak maupun emas bijinsihi dengan sejenisnya, min ghairi ishtirati tamathul, tanpa harus dipersyaratkan sama, tanpa harus dipersalahkan dari tangan ke tangan. Wa yaj'alu zaid fi muqabilati sunnah sawa'un kana al-bai'u halan aw muajjalan la ma lam yaqsid kaunuha thamanan. Dan az-zaid fi muqabilati sunnah, yang lebih itu bisa diartikan sebagai fee produksi, baik jual belinya tunai maupun tertunda, selama tidak ditujukan sebagai thaman, sebagai harga. Nah, jadi kata Syekhul Islam, untuk emas yang membentuk badan musawwaq, yang untuk perhiasan, itu boleh ditransaksikan secara tunai, boleh ditransaksikan secara tidak tunai. Namun wallahu alam, pendapat jumhur dalam hal ini lebih kuat dengan alasan yang tadi kita sampaikan. Nabi SAW mensabdakan emas dengan emas. Beliau tidak mengatakan emas, atau beliau tidak mengatakan dinar dengan dirham, tapi dengan emas dan emas. Wallahu alam. Paham insyaallah? Baik. Ada yang bisa menyimpulkan? Tadi kita bahas apa saja? Taqabud hukmi, contoh taqabud hukmi. Terus serial number di emas itu taqabud hukmi, tapi harus diterima fisik serial numbernya. Kemudian emasnya, tadi ada beberapa aturan yang tadi kita sampaikan, dan jumhur mengatakan tidak boleh, baik untuk misalnya baik jual beli kredit maupun jual beli tunai, selama tidak bersamaan antara uang dengan emas tersebut. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ada yang mau disampaikan? Silakan. Cek, bismillah. Dibuka beberapa pertanyaan. Mungkin monggo para jamaah yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Dan pendapat Ibnu Qayyim serta Syekhul Islam yang tadi kita sebutkan, ini yang menjadi landasan fatwa DSN MUI berkaitan dengan jual beli emas secara kredit di bank. Sehingga kalaupun ada yang mengatakan hukum jual beli emas kredit boleh, maka itu menyalahi pendapat jumhur. Tapi di balik itu ada Ibnu Qayyim dan itu ada Ibnu Taimiyah. Dengan alasan tadi, ketika dia sudah menjadi boneka atau sudah menjadi barang-barang yang lain, ini statusnya apa? Sil'ah. Misalnya dijadikan sebagai boneka kecil, jadikan cincin, jadikan liontin atau apa gitu, statusnya apa? Sil'ah. Maka kalau sudah jadi sil'ah, sil'ah artinya apa? Barang dagangan, dia boleh ditransaksikan secara tidak tunai. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan. Tadi Ustaz juga sudah menjelaskan, menggarisbawahi bahwa transaksi online untuk emas itu sampai saat ini pendapat jumhur ulama adalah tidak diperkenankan ya Ustaz ya, tidak boleh dibangun. Tetapi yang terjadi seperti di Indonesia juga ada semacam emas itu karena mungkin banyaknya yang dia miliki,
Akhirnya emas itu disimpan di sebuah tempat penyimpanan khusus. Nah, Di kalau mana? transaksinya itu tidak melalui orangnya, tapi melalui tempat penyimpanan khususnya itu, semacam SDB. iya seperti itu. Karena dia tempat yang dapat dipercaya sehingga transaksinya mungkin itu tidak menyangsikan, tidak meragukan. Apakah hal ini transaksi melalui orang ketiga, pihak ketiga itu bisa diperkenakan? Jadi gambarannya Bapak punya emas, misalnya disimpan di SDB, berapa gram misalnya? 10 ya. Lalu Bapak jual emas itu ke si A. Sementara emasnya masih ada di safe deposit box. Lalu ketika transaksi dengan A yang diserahkan apa? Modelnya itu dari satu pihak ya Ustadz ya. Tetapi dari pihak kedua yang membeli. Yang membeli itu kan perlu kejelasan, perlu fakta yang menguatkan. Nah, fakta yang menguatkan itu yang memberi penjelasan adalah pihak ketiga itu yang SDB itu. Kalau yang jual sih jual dengan siapa saja bisa, tetapi yang membeli, pihak pembeli, yang itu bisa diperkenankan untuk memperkuat agar yang online tidak boleh itu menjadi boleh misalnya. Misalnya hanya misal Ustadz Bang. Baik, yang Bapak maksud pihak ketiga memberi penjelasan itu maksudnya apa? Pihak ketiga ya yang penjamin yang mengamankan emas tersebut memberi penjelasan. Itu kan cuman untuk nyimpen saja kan? Mungkin ada yang bisa membantu itu sehingga akhirnya transaksi itu menjadi jelas dan pihak pembeli juga tidak meragukan kegiatan transaksi itu. Baik, jadi di sini bukan masalah yakin dan tidak yakin ya. Kalau pembelinya yakin, jadi boleh, bukan seperti itu. Sebab yakin dan tidak yakin yang dialami oleh manusia bisa saja karena dia punya satu informasi yang nggak benar, tapi dia yakini. Atau dia punya salah paham dalam kasus ini, tapi dia yakini kesalahpahaman itu. Nah, bukan karena standar ini. Kalau kembali kepada yakin dan tidak yakin, ya nanti nggak ada standarnya. Sebab yakinnya orang itu bisa berbeda-beda. Orang membaca buku dan buku itu menurut keyakinan dia ini buku sesat. Menurut keyakinan dia, itu dibaca, dipaksa dibaca. Ada banyak informasi di buku itu. Bisa diterima nggak kira-kira? Nggak bisa. Susah dia menerimanya. Kok gak melbu-melbu? Nah, gimana mau melbu? Hatimu tuh nolak. Ketika hati itu nolak, nggak bakalan bisa masuk. Tapi kalau Anda yakini buku ini sahih, seluruh isinya sahih, hampir semua kalimat di buku itu kita telan. Karena kita tahu buku itu sahih. Misalnya Sahih Bukhari misalnya. Akhirnya Anda pelajari semua yang dinyatakan Bukhari, Anda anggap itu benar. Nah, yang seperti ini kembali kepada bagaimana penilaian yang disampaikan oleh para ulama terhadap materi tersebut. Oleh karena itu bukan sebatas masalah yakin. Mungkin kalau yakinnya yakin, Pak. Tapi yang perlu diperhitungkan adalah ini melanggar atau tidak. Terima kasih Ustaz. Insya Allah dipahami ya. Jadi kalau itu melanggar ya tidak boleh dilakukan. Ketika itu tidak melanggar silahkan dilakukan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Semuanya saya itu beli kartu nama, tapi kartu nama di situ itu ada emasnya, tapi belinya secara online. Jadi ada orang bikin kartu nama, tapi di situ ada logam mulianya emas, biarpun cuma 0,001, 0,002, tapi jauh. Tokonya semuanya di Purwokerto semuanya. Nah itu apakah boleh seperti itu Pak Ustadz? Emasnya bentuknya apa itu? Kartu nama.
kartu nama tapi ada logam mulianya Kecil. kecil. Baik. Bagaimana kalau ada orang yang menjual kartu nama tapi di kartu nama itu ada emasnya meskipun kecil? Apakah ini diperhitungkan? Standarnya seperti ini, standarnya ya. Saya pernah tanya seperti itu kepada Al-Ustadz Dr. Arifin Badri waktu kami ketemu di Jakarta. Jadi kalau ada orang yang menjual emas rosok, istilahnya emas rosok, ada rosokan botol, ada rosokan panci, ternyata ada rosokan emas. Baru tahu saya. Dan informasi itu saya dapatkan dari salah satu kawan pedagang emas yang ada di Jawa Timur. Dia tanya ke saya begini, saya biasanya kalau beli emas rosok, itu kadar emasnya sampai di bawah 30%. Yang lainnya, yang di atas 70% itu campurannya. Dan mereka menggunakan alloy ya, teknologi alloy, mencampurkan antara emas dengan logam yang lain. Yang jadi pertanyaan, rosokan emas ini boleh nggak saya beli secara kredit? Karena kan dia bukan emas. Memang ada kandungan emasnya tapi kecil, 30%. Kemudian saya sampaikan pertanyaan itu kepada Al-Ustadz Dr. Arifin. Lalu beliau menjelaskan, beliau minta kepada saya, tolong kamu cari di Fathul Bari keterangan Ibnu Hajar berkaitan dengan mangkok atau wadah yang pecah terus ditambal emas. Wadah pecah ditambal emas. Dan orang dulu seperti itu. Wadah-wadah pecah itu ditambal emas. Dalam mazhab Syafi'iyah gimana? Ini dihukumi mangkok atau tetap emas? Akhirnya saya berusaha untuk nyari, ketemulah keterangan itu, dan kaidahnya begini. Selama ketika dicairkan itu bisa dipisah. Cek. Baik. Tes. Jadi selama ketika dicairkan nanti bisa dipisahkan antara emas dengan non emas. Saya dilebur pisah, ini emasnya, ini non emasnya. Berarti itu masih diperhitungkan sebagai emas. Masih diperhitungkan sebagai emas. Tapi kalau dicairkan emasnya hilang, saking sedikitnya sampai hilang, maka dia tidak diperhitungkan. Keberadaannya tidak diperhitungkan. Paham insyaallah Pak? Jadi kaidahnya ini kalau dicairkan kira-kira emasnya bisa menyingkir enggak? Bisa. Kalau bisa menyingkir enggak boleh. Berarti masih terhitung sebagai emas. Tes. Pinjem baterai aja, pinjem. Kita tukeran baterai. Cek. Lobet. Diambil baterai. Cek. Lagi.
Bismillah. Baik. Saya lanjutkan ya. Jadi tadi kasusnya barang yang bukan emas tapi ada campurannya emas sedikit, itu dihukumi emas atau bukan? Ini dulu ya. Dan tadi kita sampaikan bahwa dalam mazhab Syafi'iyah, kasus dulu itu kan mangkok yang pecah terus dikasih tambal emas. Jadi cuman di sela-sela pecahnya itu dikasih tambal emas. Itu dulu. Kenapa kok enggak dikasih lem, Pak? Ya, teknologi dulu belum ada kayak sekarang ya. Nah, kemudian setelah mangkok yang dikasih tambal emas tadi mau dijual, itu dihukumi sebagai benda emas ataukah dihukumi mangkok? Paham ya? Kalau dia dihukumi emas berarti harus apa? Harus apa? Tunai. Harus tunai. Tapi kalau dia dihukumi mangkok tidak harus tunai. Baik. Wallahu a'lam. Kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah jika mangkok logam ini dilebur lalu nanti terpisah antara emas dengan logam yang lain, maka berarti dia dihukumi emas meskipun emasnya sedikit. Tapi ketika dia terpisah berarti terhitung signifikan. Namun kalau dia dilebur ternyata kok nggak terpisah, enggak, kok tetap jadi satu logam mangkok, enggak ada emasnya mana, karena saking sedikitnya, maka dia dihukumi sebagai benda bukan emas. Paham ya? Baik. Lah kira-kira kalau kartu tadi yang ada emasnya, dia dilebur, gimana Pak? Kalau dilebur, raiso Pak, kobong, karena kertas ya. Prinsipnya jika terlalu sedikit maka bisa jadi tidak teranggap. Misalnya 0,001 gram, itu kan dikit banget ya. Cuman jelarit dikit, bisa jadi nggak dianggap. Wallahu a'lam. Tapi kalau dia masih signifikan, ada beratnya emas di situ, mungkin setengah gram, dan dia jadi seperti chip tapi bentuknya emas, maka itu masih diperhitungkan, sehingga ketika transaksi ya mengikuti hukum transaksi emas. Sebab emas ketika melekat di barang apapun, itu yang menang. Emas ketika melekat di barang apapun, dia yang menang. Sebab kenapa? Karena logam ini adalah logam yang istimewa ya. Misalnya Masjid Kubah emas. Masjid Kubah emas itu yang tebel emasnya atau semennya Pak? Hah? Semennya. Emasnya apa? Catnya doang. Dan itu bukan lapisan emas, dicat warna emas. Anggaplah misalnya enggak, itu ada lapisan emasnya. Ya sudah, ada lapisan emasnya. Dibandingkan dengan betonnya, gede mana? Gede beton. Itu cuma lapisan saja. Nah, seperti itulah gambarannya, bahwa posisi emas meskipun sedikit tapi dia dominan. Sebab emas itu benda yang menguasai. Masjid Kubah emas, liane dilalekno, dilupakan. Yang dieling-eling apa? Kubah emasnya. Andai kan ada masjid di Jogja menara emas, cuman menaranya saja, maka yang dikenal itu. Sementara tanah hektaran malah nggak dikenal, karena emas itu bisa menguasai barang yang lain. Makanya dia dianggap dominan. Kecuali pada posisi satu tadi ya, ketika dia dipisahkan malah hilang, nggak berwujud sama sekali, maka tidak diperhitungkan. Wallahu a'lam. Sebagai tambahan materi, Anda buka YouFeed ya, YouFeed.com, bukan TV-nya tapi tulisan. Lalu tulis kata kunci di situ. Kata kuncinya
kasus mut ajwah wa dirham. Mut ajwah wa dirham. Mut ajwah wa dirham ada rincian yang disampaikan oleh Syekhul Islam dan saya tulis di situ. Nanti Anda bisa cari di Yufid. Mut tulisannya MUD. Satu mut kurma ajwa, mut ajwa. A ain jim wa WA. Dan dirham. Ini kalau dipertukarkan apakah wajib tunai atau bagaimana? Itu dibahas di buku itu. Atau di tulisan itu ya. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema. Saya seorang pensiunan, ketika saya masih dinas, kadang-kadang diberi hadiah oleh atasan, baik berupa uang atau barang. Namun di hati saya ada keraguan, apakah hadiah itu didapat dari sumber yang halal atau tidak? Bagaimana hukumnya saya menerima hadiah tersebut? Beliau ASN? Iya, ASN. ASN. Iya. Terus diberi apa tadi? Hadiah berupa Oleh? uang atau barang gitu. Diberi hadiah oleh? Atasan. Diberi hadiah oleh atasan. Iya. Ini atasan baik berarti. Baik hati banget ini. Yang dicurigai apa? Antara sumbernya ini halal atau tidak, Ustaz? Halal atau tidak? Kenapa kok jadi suudzon seperti itu? Saya terkadang heran. Banyak teman-teman ASN yang berada di staf, kemudian yang bawah-bawah itu, ketika dikasih atasannya amplop, itu pasti yang muncul pertama suudzon. Pasti itu. Paling ini juga uang seperti itu. Cuman ada yang berani ngomong dan ada yang nggak berani ngomong. Dan kalaupun berani ngomong, tetap menerima. Karena dia nggak berani mengembalikan. Nanti khawatir mengecewakan atasan. Baik. Al-hukmu 'alal ghalib. Hukum itu mengikuti mana yang dominan. Kalau dominan uang seperti ini adalah uang haram, begitu Anda dikasih atasan seperti ini, jangan terima. Tetap tinggal di meja. Saya nggak mau nerima. Dikasih, nggak mau nerima. Kenapa? Uang ini adalah uang haram. Dan uang haram tidak boleh kita terima. Wallahu a'lam. Baik bentuknya uang maupun makanan tidak boleh diterima. Tapi kalau Anda yakin, oh enggak kok, ini harta pribadi beliau, dibagi-bagikan kepada bawahannya, silahkan diterima. Wallahu a'lam. Jadi kalau ragu apa tadi? Tinggalkan. Ya, tidak diterima. Karena dominan kalau kita sudah ragu, ini dominan pasti yang kayak gitu. Tapi kalau Anda yakin ini boleh, ya insya Allah bisa dilanjutkan. Nah. Oke, cukup. Ada satu lagi pertanyaan? Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya terkait takabut hukmi. Terkait apa? Takabut hukmi. Takabut hukmi. Itu kan tadi surat-surat ya Ustadz ya. Kalau misalnya kendaraan second itu kan suratnya masih atas nama penjual, itu gimana Ustadz ya? BPKB-nya masih nama baik. Kendaraan Bapak, BPKB-nya atas nama penjual. apa Tapi bisa? kendaraannya sudah bawa terima? Ya? Kendaraannya sudah diterima? Belum, misalnya belum Ustadz. Kendaraannya belum Belum diterima. diterima. Anda melakukan akad dengan penjual, yang diserahkan apa? BPKB-nya. BPKB saja. Ya, Yang lain tidak ada. belum. Menurut uruf di masyarakat, BPKB itu bisa nggak mewakili mobil dalam transaksi? Menurut uruf bisa? Bisa. Kalau itu bisa, berarti Anda transaksi mobil, Anda di Surabaya atau Anda di Jogja, orangnya di Surabaya. Terus transaksi
kemudian dikasih BPKB di Jogja. Apakah itu sudah masuk takobut hukmi? Kembalikan kepada uruf. Kalau uruf mengatakan, oh ini sudah, berarti tidak masalah, posisi barang itu sudah menjadi milik Bapak. Walaupun belum dibalik nama Ustaz. Sebatas balik nama itu urusan administrasi. Oh. Ini rata-rata teman-teman kalau beli mobil itu atas nama tetangganya. Cari kira-kira siapa yang nampaknya nggak bakalan punya mobil sampai mati, dipinjam KTP-nya. Betul Mas ya? Ya nggak Pak? Baik. Makasih Ustaz. Barakallahu fiik. Oke, cukup Ustaz. Cukup insyaallah? Cukup. Baik, walhamdulillah, mohon maaf karena tadi agak telat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Dan dalam hal ini kita mengakui ada khilaf di antara para ulama berkaitan dengan hukum emas yang tidak menjadi alat tukar lagi, apakah masuk sebagai barang ribawi atau tidak. Dan perlu diketahui bahwa Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa itu tidak wajib atau tidak, bukan lagi sebagai mata uang, bukan lagi benar ribawi jika emas itu musawwaq, berbentuk itu ya jadi perhiasan atau yang bentuknya boneka-boneka kecil, emas dibentuk boneka atau yang lainnya. Nah, tapi kalau yang batangan, yang koin, mereka mengatakan tetap benda ribawi. Karena itu menurut Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, emas perhiasan itu tidak wajib dizakati. Yang dizakati yang dinar, dirham, yang bukan perhiasan itu wajib dizakati. Dipahami insyaallah ya. Nah, jangan sampai kemudian salah paham. Ibnu Qayyim mengatakan semua emas sudah tidak berlaku sebagai barang ribawi. Ini salah. Hanya emas musawwaq, bukan semua emas. Baik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah. Oh,